Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adinda Sintika dan saya 06 14 12 82 14 957. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari MK Kesehatan dan Gizi. Yang pertama itu soal yang pertama itu penanganan kesehatan fisik, psikis, dan kelainan gizi. Penanganan kesehatan anak harus dilihat sebagai sistem yang saling berkaitan antara tubuh, mental, dan asupan gizi. Kesehatan fisik berfokus pada kemampuan tubuh anak untuk tumbuh kembang yang optimal. Upaya yang dilakukan bukan hanya pemberian makanan yang cukup, tetapi juga pencegahan penyakit melalui imunisasi, menjaga sanitasi lingkungan, serta pembiasaan hidup sehat. Anak yang sehat secara fisik akan menunjukkan ciri-ciri yang aktif, pertumbuhannya yang sesuai usia, dan jarang sakit. Kesehatan fisikis berhubungan dengan stabilitas emosi, perkembangan sosial anak. Anak membutuhkan lingkungan yang responsif, tidak menekan, dan penuh stimulasi. Jika kebutuhan emosional tidak terpenuhi, anak dapat mengalami gangguan perilaku seperti menarik diri dari lingkungan ataupun agresif, yang pada akhirnya akan berdampak juga pada kesehatan fisiknya. Kelainan gizi terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan. Penanggulangannya tidak cukup hanya untuk menambah porsi makan, tetapi juga harus melalui perbaikan kualitas seperti diet, pola makan yang teratur, edukasi keluarga, dan monitoring pertumbuhan. Pendekatan ini sangat penting karena masalah gizi sering bersifat jangka panjang. Yang kedua ini adalah kasus anak 3 tahun. Gejala lemas, beraktif, berat badan tidak naik selama 3 bulan menunjukkan anak mengalami gizi yang kurang akibat kekurangan energi dan nutrisi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan tidak cukup pada anak. Dampaknya adalah pertumbuhan yang terhambat, daya tahan tubuh menurun, dan perkembangan anak terganggu jika tidak segera ditangani. Yang ketiga ada energi menu anak. Total energi menu adalah 805 kcal, sedangkan kebutuhan anak 4-5 tahun sekitar 1.200 sampai dengan 1.400 kcal per hari. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan energi. Selain itu juga kurang seimbang karena minim protein, sayur, dan buah. Akibatnya, anak mudah lelah dan kurang fokus dalam beraktivitas. Sekarang yang keempat, kasus makan siswa. Di kampus itu ada mahasiswi, pola makan yang tidak teratur dan kurang bergizi menyebabkan kemungkinan anemia ataupun kekurangan energi. Gejalanya itu berupa pusing, lemas, mudah mengantuk, sehingga aktivitas dan konsentrasinya terganggu. Yang kedua itu ada mahasiswa, pola makan hanya mengandung karbohidrat tanpa sayur dan buah menyebabkan gizi yang tidak seimbang. Meskipun energi mungkin cukup, kebutuhan vitamin, mineral, dan serat tidak terpenuhi. Meskipun energi mungkin cukup, kebutuhan vitamin, mineral, dan serat tidak terpenuhi sehingga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Yang terakhir yaitu yang kelima, menu anak TK. Total energi dari menu adalah 310 kcal, sedangkan kebutuhan anak untuk aktivitas belajar selama 5 jam sekitar 400 sampai dengan 500 kcal. Hal ini menunjukkan bahwa menu tersebut belum mencukupi kebutuhan energi anak. Akibatnya, anak dapat cepat lapar dan kurang fokus sehingga
perlu tambahan makanan yang lebih bergizi. Mungkin itu saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.